Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dianur Fauzia dengan NIM 21231063 akan menjelaskan materi mengenai kesetimbangan kimia. Apa saja sih yang akan dibahas pada materi kali ini? Jadi, kali ini saya akan membahas mengenai apa itu kesetimbangan reaksi kimia, faktor apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi kimia, tetapan kesetimbangan kimia, dan contoh soalnya. Sebelum memasuki materi, kita harus paham dulu nih tentang jenis-jenis reaksi. Berdasarkan arahnya, reaksi kimia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi irreversibel atau reaksi dengan satu arah. Contohnya saat membakar kertas menjadi abu, abunya tidak akan kembali lagi menjadi kertas. Ada juga besi yang berkarat, pembakaran bensin menjadi asap, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua ada reaksi reversibel, yaitu reaksi dua arah. Maksudnya, produk yang terbentuk dapat bereaksi lagi kembali menjadi reaktan, dan dalam penulisannya, reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah dua arah. Reaksi reversibel juga sering disebut dengan reaksi bolak-balik. Contoh dari reaksi ini yaitu siklus air, di mana jika air didinginkan akan membentuk es, kemudian saat disimpan di suhu kamar, es akan kembali lagi menjadi air. Materi selanjutnya yaitu kesetimbangan kimia. Apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia yaitu keadaan di mana reaksi kimia berjalan ke kanan dan ke kiri pada kecepatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Biasanya, keadaan ini terjadi ketika reaksi ke depan berlangsung pada laju yang sama dengan reaksi balik. Apa saja ciri-ciri kesetimbangan kimia? Yang pertama, terjadi reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik. Yang kedua, bersifat dinamis. Ketiga, laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri atau V1 sama dengan V2. Dan yang keempat, kecepatan pembentukan produk atau kecepatan produk menjadi reaktan sama. Perhatikan gambar air dalam wadah tertutup berikut ini. Apabila air dalam wadah tertutup ini dipanaskan, beberapa molekul air akan menguap menjadi uap air dengan laju reaksi V1. Dan persamaan reaksinya dapat dituliskan H2O liquid menjadi H2O gas. Karena wadah yang kita gunakan tertutup, maka uap air yang terbentuk tidak dapat keluar dari wadah dan akan mengembun atau menjadi cair kembali dengan laju reaksi V2. Serta persamaan reaksinya dapat dituliskan H2O gas menjadi H2O liquid. Reaksi penguapan dan pengembunan ini berlangsung secara terus-menerus dan bersamaan, di mana pada awalnya laju penguapan V1 lebih besar daripada laju pengembunan atau V2. Setelah dalam kondisi tertentu, laju penguapan akan sama dengan laju pengembunan. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi kesetimbangan dinamis, yang reaksinya dapat kita gambarkan menjadi H2O liquid menjadi H2O gas dengan menggunakan anak panah dua arah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesetimbangan dinamis yaitu keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk produk sama dengan kecepatan membentuk reaktan, sehingga konsentrasi masing-masing zat dalam sistem kesetimbangan tetap sama. Kesetimbangan dinamis, reaksinya berlangsung dengan dua arah yang berlawanan secara terus-menerus. Kemudian, tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan yang dapat dilihat, tetapi terjadi perubahan yang bersifat mikroskopis, yaitu perubahan tingkat partikel atau tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Kemudian laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri atau laju reaksi reaktan sama dengan laju reaksi produk yang biasanya ditulis dengan V1 sama dengan V2. Dan yang terakhir,
reaksi terjadi di ruang tertutup pada suhu dan tekanan konstan. Kesetimbangan dinamis dapat dibagi menjadi dua berdasarkan perbedaan wujud zat-zatnya. Yang pertama yaitu kesetimbangan homogen, artinya kesetimbangan yang terjadi di mana zat-zat yang bereaksi memiliki fasa yang sama. Contohnya, N2 fasa gas ditambah 3H2 fasa gas, reaksi bolak-balik 2NH3 fasa gas. Jadi semuanya itu fasanya gas, makanya dinamakan kesetimbangan homogen. Dan yang kedua ada kesetimbangan heterogen, yaitu kesetimbangan yang terjadi di mana zat-zat yang bereaksi memiliki fasa yang berbeda. Contohnya, AgCl fase solid atau padatan, reaksi bolak-balik Ag plus fase aquos ditambah Cl- fase aquos. Pembahasan berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Sebelum itu, mari kita mengenal prinsip Le Chatelier yang berbunyi, jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Jadi maksudnya suatu sistem kesetimbangan dapat berubah jika mendapat pengaruh dari luar. Perubahan tersebut bertujuan untuk mencapai keseimbangan baru atau disebut dengan pergeseran kesetimbangan. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Faktor pertama ada konsentrasi. Apabila konsentrasi reaktan ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Sebaliknya, jika konsentrasi reaktan dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Begitupun jika konsentrasi produk ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Faktor kedua yaitu tekanan. Apabila tekanan dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah jumlah mol atau jumlah koefisien yang lebih kecil. Dan apabila tekanan dikurangi, maka kesetimbangan bergeser ke arah jumlah mol atau koefisien yang lebih besar. Berikutnya ada suhu. Dalam reaksi eksoterm, jika suhunya dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Dan pada reaksi endotherm, apabila suhunya dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Faktor selanjutnya yaitu volume. Pada kesetimbangan ion, apabila volume bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah partikel lebih besar. Begitupun sebaliknya. Dan pada kesetimbangan gas, jika volume ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih besar. Pembahasan berikutnya, kita memasuki tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau yang disebut juga dengan KC. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC menunjukkan perbandingan komposisi hasil reaksi dan pereaksi pada keadaan setimbang pada suhu tertentu. Jadi pada reaksi PA ditambah QB, reaksi bolak-balik RC ditambah SD, di mana PQRS adalah koefisien reaksi, maka harga tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus atau persamaan. Kc sama dengan hasil kali konsentrasi produk, berarti konsentrasi C dikali dengan konsentrasi D dipangkatkan dengan koefisien masing-masing yaitu R dan S, kemudian dibagi dengan hasil kali reaktan yaitu konsentrasi A dikali konsentrasi B dengan koefisien P dan Q. Kemudian ada catatan yang harus diingat bahwa yang dimasukkan ke dalam rumus KC hanya konsentrasi zat-zat yang berfase larutan dan gas saja.
Nah, contohnya yang pertama itu N2 fase gas ditambah 3H2 fase gas, reaksi bolak-balik 2NH3 fase gas. Jadi Kc-nya itu sama dengan NH3 kuadrat per N2 dikali H2 pangkat 3. Semuanya dimasukkan karena sama-sama fase gas. Nah, contoh berikutnya ada CaCO2 fase solid atau padatan, reaksi bolak-balik CaO solid atau padatan ditambah CO2 fase gas. Jadi Kc-nya sama dengan CO2. Karena yang diambil hanya yang berfase gas saja. Selanjutnya, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau Kp. Sama seperti Kc, pada reaksi Pa ditambah Qb, reaksi bolak-balik Rc ditambah Sd, di mana PQRS adalah koefisien reaksi, maka harga tetapan kesetimbangannya dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus atau persamaan Kp sama dengan hasil kali konsentrasi produk, yaitu konsentrasi C dikali konsentrasi D dipangkatkan dengan koefisien masing-masing, yaitu R dan S. Kemudian dibagi dengan hasil kali reaktan, yaitu konsentrasi A dikali konsentrasi B dengan koefisien P dan Q. Hubungan Kp dan Kc. Kp dan Kc memiliki hubungan yang secara matematis dituliskan Kp sama dengan Kc dikali R dikali P pangkat delta N, dengan Kp yaitu konstanta kesetimbangan parsial, R yaitu konstanta gas universal dengan ketetapannya 0,0820575 L atmosfer per mol dikali Kelvin, T-nya yaitu suhu dalam satuan Kelvin, dan delta N-nya yaitu total koefisien produk dikurang total koefisien reaktan. Contohnya yaitu 2NH3 fase gas, reaksi bolak-balik N2 fase gas ditambah 3H2 fase gas. Jadi delta N-nya itu sama dengan 1 ditambah 3 dikurang 2. Satunya itu yaitu dari N2 ditambah dengan 3-nya yaitu dari H2 dikurang 2 yang berasal dari NH3. Dan hasilnya 2. Sekarang kita ke contoh soal. Hidrogen dan iodin membentuk kesetimbangan dengan hidrogen iodida pada 425 derajat Celcius dengan Kc sama dengan 54,6. Reaksinya H2 fase gas ditambah I2 fase gas, reaksi bolak-balik 2Hi fase gas. Jika konsentrasi Hi pada kesetimbangan 0,0706 mol per liter, tentukan konsentrasi H2 dan I2 pada saat kesetimbangan. Pertama kita tuliskan dulu diketahui dan ditanyanya. Diketahui Kc pada 425 derajat Celcius sama dengan 54,6. Mol Hi sama dengan 0,0706 mol per liter. Ditanyanya konsentrasi H2 dan konsentrasi I2 saat setimbang. Pertama kita tuliskan dulu reaksinya. H2 gas ditambah I2 gas, reaksi bolak-balik 2Hi fase gas. Kita masukkan mula-mulanya itu
2 HI-nya yaitu 0,0706 mol per liter yang sudah diketahui. Kemudian bereaksi. Nah, reaksinya itu berasal dari koefisiennya. Karena koefisien HI, jadi HI-nya itu min 2X. Dan pada keadaan setimbang, jadinya untuk H2-nya itu X, I2-nya itu X, dan 2 HI-nya itu 0,0706 dikurang 2X. Selanjutnya, tahap selanjutnya yang kita buat yaitu KC. KC sama dengan HI kuadrat per H2 dikali I2. Dimasukin nomor-nomor yang sudah diketahuinya, jadinya 54,6 sama dengan 0,0706 min 2X kuadrat per X dikali X. Nah, sehingga mendapatkan hasil 50,6X kuadrat ditambah 0,2824X dikurang 0,005 sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu kita cari X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Yang A itu yang ditanda merah, yang ditanda oranye itu B, yang ditanda warna hijau itu C. Kemudian kita tinggal masukkan nomornya. Nah, untuk X1-nya pertama kita cari untuk plusnya. Jadi min 0,2824 ditambah akar 0,2824 kuadrat dikurang 4 dikali 50,6 dikali minus 0,005 per 2 dikali 50,6. Dan kita mendapatkan hasil 0,0075 mol per liter. Ini untuk konsentrasi H-nya. Kemudian kita mencari konsentrasi I2. Caranya yaitu X2 dengan minus. Jadi min 0,2824 dikurang akar 0,2824 kuadrat dikurang 4 dikali 50,6 dikali minus 0,005 per 2 dikali 50,6. Nah, setelah dihitung, hasilnya yaitu minus 0,013 mol per liter. Jadi, nilai H2 yaitu 0,0075 mol per liter dan konsentrasi I2 yaitu minus 0,013 mol per liter. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.